Maka Allah menceritakan tentang bentuk bumi itu memang tidak secara muhkamat, melainkan secara mutasyabihat. Ternyata lintasan matahari itu adalah vertikal, bukan horizontal. Ya, jadi kalau ada yang berpendapat kemudian bahwa matahari itu bergerak melingkar di atas kita, Anda tidak pernah melihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat Islam futuristik, kita memasuki episode yang ke-14. Di mana dalam beberapa episode yang terakhir, sejak episode yang ke-11, 12, 13, dan hari ini ke-14, kita mencoba fokus mengkaji tentang planet bumi. Di antaranya adalah tentang bentuk planet bumi itu. Saya sengaja melakukan kajian ini secara serial karena kajian tentang ini memang tidak bisa dilakukan hanya satu episode saja. Cerita tentang ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran itu sedemikian banyaknya, ratusan ayat. Ini masuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat yang membutuhkan pemahaman secara komprehensif. Tidak bisa diambil satu dua potong kemudian menyimpulkan. Karena kalau itu yang dilakukan maka akan cenderung tersesat, ya, misleading atau tersesat kata Al-Quran. Dan itu sudah kita bahas karena ini memang amanat di dalam Al-Quran bahwa memahami ayat-ayat mutasyabihat harus dilakukan secara komprehensif. Di episode yang lalu kita sudah memulai itu dan ini akan berjalan beberapa episode karena sekali lagi ayat-ayat mutasyabihat itu jumlahnya sangat banyak. Terkait dengan planet bumi itu ada ratusan, sekitar 400-an ya, langit dan bumi. Terkait dengan bentuk bumi, kita ambil beberapa bagian yang strategis yang kita kaji secara per episode. Baik. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk bumi, permukaan bumi yang mendatar dan kemudian memiliki ketebalan. Ya. Saya mengulang beberapa bagian, ya, terutama ayatnya. Saya ambil 3 ayat saja dari pembahasan yang lalu. Karena yang lalu itu kita sudah mengkaji 10 ayat dari 7 surat. Nah, untuk menyambungkan kajian kita ke episode kali ini, ya, kita coba ulangi sedikit 3 ayat saja yang memberikan atau mewakili kajian kita di episode yang lalu. Yang pertama adalah ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagimu bumi terhampar seperti tikar atau permadani. Sahabat sekalian, di ayat ini Allah menggambarkan dialah Allah yang menjadikan bagimu bumi itu seperti tikar atau seperti permadani. Nah, ayat ini sering dikutip oleh kawan-kawan di komunitas bumi datar bahwa bumi itu bentuknya adalah mendatar, lembaran katanya seperti permadani. Tapi nggak cukup di sini, harus ditambahkan dengan ayat yang lain lagi supaya seperti atau ibaratnya kita memotret sebuah benda, jangan hanya dipotret dari depan karena bentuknya bisa berbeda dari samping kanan, dari belakang, dari samping kiri, dari atas, dari bawah. Itu harus kita potret secara komprehensif, ya. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua adalah yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 37.
di mana Allah mengatakan bukan cuma lembaran, tetapi lembaran itu tidak tipis seperti virus, seperti tikar, melainkan punya ketebalan, yaitu ke arah ketinggian gunung dan ke arah kedalaman perut bumi. Ya, itu difirmankan dalam surat Al-Isra ayat 37. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan mencapai setinggi gunung. Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa permukaan bumi itu bukan cuma hamparan lembaran tipis, melainkan memiliki ketinggian gunung. Ya, gunung tertinggi di atas 8.000 meter di pegunungan Himalaya, Mount Everest. Tetapi juga kata ayat ini ada kedalaman, sebuah ketebalan ke arah perut bumi yang tidak mungkin kalian tembus, kata Al-Quran. Ternyata menurut penelitian geologi ya secara saintifik didapatkan ketebalannya itu ribuan kilometer. Jari-jari bumi ini diperkirakan sekitar 6.370-an kilometer dan diameternya kalau sampai tembus ke sana itu sekitar 12.700-an kilometer. Bagaimana mendapatkan ketebalan itu sudah kita jelaskan di episode yang lalu dengan menggunakan teknik atau peralatan yang disebut sebagai seismograf yang bisa menganalisa getaran-getaran gempa. Jadi kalau gempa itu terjadi di Amerika misalnya, ternyata seismograf itu bisa menangkap getaran itu di baliknya Amerika, misalnya di Indonesia, dalam waktu yang tertunda. Sehingga bisa dihitung ini menempuh jarak berapa, ya. Kecepatan gelombang gempa itu berapa, dia membutuhkan waktu apakah 1 jam, apa 2 jam, apa sehari, itu akan menunjukkan ya waktu dikalikan kecepatan ketemulah jarak. Sehingga bisa menghitung ketebalan bumi itu. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12. Di mana ayat ini menceritakan ketebalannya itu ternyata berlapis-lapis ya, terdiri dari beberapa lapis. Allahul ladzi khalaqa sab'as samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapisan langit dan seperti itu pula lapisan bumi. Di ayat ini Allah menceritakan bahwa bumi kita ini berlapis-lapis, seperti Allah menciptakan lapisan-lapisan langit ya. Atmosfer kita itu terdiri dari lapisan-lapisan ya. Kita sudah pernah membahas itu. Nah, wa minal ardi mislahun kata ayat ini. Dan bumi itu juga memiliki lapisan-lapisan yang seperti itu. Nah, maka kita juga sudah membahas ini di episode yang lalu bahwa bumi itu semakin ke dalam ya menuju kepada intinya itu memiliki beberapa lapisan yang karakternya berbeda-beda. Oke, sahabat sekalian, jadi saya sengaja menyimpulkan itu secara ringkas dari episode yang lalu supaya kita bisa menyambungkan dengan kajian kita di episode kali ini. Karena membahas ayat mutasyabihat itu memang harus komprehensif, melibatkan banyak ayat. Nah, berikut ini kita ambil lagi satu ayat ya dari surat Al-Hijr ayat 19 yang menceritakan tentang permukaan bumi yang selama ini dipersepsi sebagai permukaan yang mendatar itu. Di dalam surat Al-Hijr ayat 19 ini Allah berfirman, "Wal ardo madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatnaha fiha min kulli syai'im mauzun." Dan kami telah merentangkan lempeng bumi dan menancapkan padanya pasak dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatunya dalam keseimbangan. Sangat menarik, ayat ini bercerita tentang permukaan bumi yang disebut sebagai direntangkan. Wal arda madatnaha, dan bumi madatnaha kami rentangkan. Jadi Allah menggunakan kata
madat atau madda ya. Madda itu kalau kita lihat di dalam kamus maknanya adalah membentangkan, merentangkan. Itu pasti memang bersifat permukaan ya, ada permukaannya. Dan bumi kami telah merentangkannya. Nah, ternyata kalau kita lihat ini memang menunjuk kepada lapisan paling atas dari bumi ya, permukaan bumi. Di mana lapisan ini di dalam ilmu geologi disebut sebagai kerak bumi. Karena di bawahnya itu nanti ada mantel dan seterusnya sampai inti bumi. Nah, yang bisa direntangkan, bisa dibentangkan, bisa dipanjangkan, bahkan dipendekkan ya, mengalami pergerakan dinamika, itu memang adalah lapisan yang paling atas permukaan bumi itu. Ini sampai muncul teori yang disebut sebagai lempeng tektonik ya. Jadi bahwa bumi kita ini sebetulnya terdiri dari banyak lempeng-lempeng di permukaannya. Ada 7 lempeng yang besar dan banyak lempeng-lempeng kecil. Nah, lempeng ini, permukaan bumi ini ternyata dia bergerak, bergoyang-goyang. Kenapa? Karena lempeng yang keras ini ternyata berada menumpu kepada satu bentukan yang lembek di bawahnya. Jadi seperti sebuah lempeng ya, katakanlah di atas lumpur begitu ya, lumpur panas yang seringkali keluar dalam bentuk magma ketika gunung meletus, yaitu adalah salah satu bagian dari di bagian bawah dari kerak bumi itu ya. Jadi dia goyang-goyang di situ dan bergerak. Ada 7 lempeng di permukaan bumi ini, mulai dari lempeng Afrika, kemudian lempeng Amerika Utara dan Siberia, kemudian lempeng Amerika Selatan, ada lagi lempeng Eurasia, ada lempeng Australia, ada lempeng Samudra Pasifik, dan yang di selatan ada lempeng benua Antartika. Jadi ada 7 lempeng besar yang itu bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Bisa mendekat, bisa menjauh. Nah, kalau dia mendekat kemudian terjadi tabrakan, maka dia akan membentuk pegunungan. Nah, ini yang kemudian diceritakan di ayat ini. Wal ardo madatnaha ya, Allah membentangkan, merentangkan lempeng bumi itu, dan kemudian perhatikan kalimat berikutnya. Wa alqaina fiha rawasiya. Dan Allah menancapkan, melesakkan fiha ke dalamnya, ke lempeng itu, rawasiya, pasak. Dalam terjemahan rawasiya ini sering dimaknai sebagai gunung. Tapi sebetulnya tidak tepat, tidak persis ya. Karena gunung itu letterlehnya adalah jabal. Jabal itu adalah sebuah gundukan bentuk gunung. Atau Tur, ya, Tur Sina, ya, gunung Sinai. Atau Jabal Musa, Jabal Thur, ya, Jabal Nur, ya, gunung, bukit. Tetapi ini menggunakan kata rawasiya. Rawasiya itu berasal dari kata rosa, yarsu, yang maknanya adalah menancapkan, melesakkan, atau memancangkan, atau kalau di laut itu membuang jangkar, membuang sauh, artinya pokoknya dia mencari tambatan, ya, menjadi tambatan, menjadi pancangan. Nah, ayat ini menarik. Allah merentangkan permukaan bumi dan menancapkan padanya rawasiya, pasak. Ini ternyata menunjuk kepada, kalau kita lihat dalam fakta atau data-data geologis, lempeng-lempeng bumi tadi ya itu dikembangkan atau digerakkan, berdinamika, kemudian terjadi tabrakan dan terjadi salah satu lempengnya itu masuk melesak ke dalam. Jadi seperti pasak yang sedang ditanam ke dalam tanah. Untuk apa? Supaya ini tidak bergoyang-goyang nih. Ya, tadi saya katakan bahwa lempeng tektonik itu bergerak-gerak. Nah, ketika dia ketemu gini, maka dilesakkan ke dalamnya, dan material yang masuk ke dalam ini membuat ini menjadi menggelembung. Semakin banyak ya, karena ini prosesnya tidak hanya 1-2 tahun, jutaan tahun. Karena energi dari lempeng tektonik itu sangat besar. Melesak ke dalam, ditancapkan wa alqaina fiha rawasiya, masuk ke dalamnya dan kemudian membentuk gundukan.
gunung yang ini nancep seperti pasak, dan kemudian di kalimat berikutnya dikatakan Allah menumbuhkan padanya, ya, ambatna itu menumbuhkan, meninggi. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, di mana segala sesuatunya bergerak secara seimbang. Jadi luar biasa, ayat ini bercerita tentang permukaan bumi yang direntangkan. Bukan berarti membentuk dataran, tidak. Karena setelah direntangkan itu melesak seperti pasak yang ditancapkan, kemudian terjadi gundukan, menggelembung, dan Allah mengatakan kami tumbuhkan, meninggi terus dalam bentuk keseimbangan sehingga terbentuklah pegunungan. Di antaranya adalah pegunungan Himalaya. Itu terbentuk dengan cara itu, ya, tabrakan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Kemudian lempeng Indo-Australianya masuk ke dalam atau ke bawahnya lempeng Eurasia itu, dan kemudian ini menggunduk, terbentuklah pegunungan Himalaya. Subhanallah. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan ketika Allah mengatakan madatnaha itu bukan berarti menghamparkan dalam bentuk dataran. Apalagi seperti permadani, bukan begitu. Karena kata madatna, ya, madda itu adalah kata kerja. Bukan kata keterangan atau kata keadaan atau kata sifat, datar sifatnya, bukan. Madatna itu berbentuk kata kerja. Jadi ada dinamika, ada gerakan. Artinya apa? Allah menggerakkan lempeng permukaan bumi itu justru sehingga membentuk ketinggian. Dan ketika ada ketinggian, ada kedalaman, ada jurang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ayat yang menarik untuk saya tambahkan kepada kajian kita yang sebelumnya. Bahwa bumi itu, ya, kalau dilihat dari atas bentuknya permukaan, tapi kalau dilihat dari samping itu bisa membentuk kedalaman. Dan di ayat ini tadi Allah menceritakan mekanisme terjadinya ketinggian dan kedalaman itu. Sekaligus ini menegaskan bahwa bumi itu memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Bagian atasnya itu keras yang disebut sebagai kerak bumi, dan di bawahnya ada bagian yang lebih lembek yang disebut sebagai mantel bumi. Dan ini terus bergoyang. Nah, terkait dengan pasak dan bumi yang bergoyang-goyang itu, Allah menceritakan tambahan ayatnya, ya, karena ini khas ini ayat-ayat mutasyabihat itu nambahi terus di ayat yang berbeda, nambahi informasi sampai kita mendapatkan informasi yang komprehensif, ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 15, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum, dan dia menancapkan pasak rawasiya di bumi supaya bumi itu tidak goyang bersamamu. Oke. Sahabat sekalian, maka kita melangkah lebih jauh lagi untuk memberikan gambaran tentang bentuk planet bumi kita, apakah mendatar ataukah bulat secara keseluruhannya. Ketika kita berada di permukaan bumi ini dalam jarak dekat, dipastikan Anda tidak akan bisa melihat bentuk bumi ini. Ya, seperti kalau Anda berada di dalam gedung, di dalam rumah, di mana Anda tidak bisa keluar dari rumah itu, maka Anda hanya akan melihat lantainya yang datar. Kalau Anda ingin melihat bentuk rumah ini dengan segala macam sisinya, maka Anda harus keluar dari rumah itu. Keluarlah dari rumah itu, ngambil jarak yang cukup jauh, kemudian berputar, berkeliling, maka Anda akan bisa melihat bentuk rumah itu seperti apa. Nah, sama dengan ketika kita mau melihat bumi ini bentuknya seperti apa, selama Anda masih berada di permukaan bumi ini, ya Anda tidak bisa melihat bentuk bumi ini dari luar. Ada di kalangan komunitas bumi datar yang mencoba membuat roket untuk bisa keluar angkasa, tapi kemudian kecelakaan dan meninggal, ya, sehingga tidak terjadi. Artinya pendapat tentang bumi datar itu memang tidak pernah dilakukan dengan cara melihat bumi itu dalam jarak yang cukup jauh, melainkan dugaan-dugaan saja dengan tetap berada di permukaan bumi. Sedangkan data-data ilmiah yang justru menggunakan satelit, ya, atau wahana-wahana ruang angkasa itu memotret bumi dari luar angkasa, berjarak dari bumi. Tetapi dikarenakan kalangan bumi datar tidak
percaya kepada itu, ya sudahlah, anggap itu tidak ada. Mau merujuk kepada Al-Quran, maka kita rujuk, kita kaji kalimat-kalimat ya dari dalam Al-Quran itu. Seperti apa informasi di dalam Al-Quran? Intinya adalah sama, harus tetap mengambil jarak dari bumi ini. Maka Allah menceritakan tentang bentuk bumi itu memang tidak secara muhkamat, melainkan secara mutasyabihat. Salah satu ayatnya ada di dalam surat Ali Imran ayat 190. Bunyinya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada 3 frase penting di situ. Yang pertama adalah tentang langit dan bumi. Yang kedua adalah pergantian siang dan malam hari. Nah, ternyata ini menjadi tanda-tanda bagi siapa? Yang ini juga penting adalah bagi orang yang menggunakan akalnya. Jadi sahabat sekalian, Allah itu memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda itu artinya tidak gamblang. Bukan seperti ayat-ayat muhkamat yang hukum itu gamblang. Ya. Muhkamat itu berasal dari kata hukum. Ya. Hukum itu hitam putih. Tapi kalau mutasyabihat itu adalah sesuatu yang samar, yang diulang-ulang baru menjadi jelas. Ya. Jadi Allah memberikan tanda-tanda pada apa? Pada penciptaan langit dan bumi. Kalau kita mau melihat bumi, maka kita harus ke langit, mengambil jarak. Atau setidak-tidaknya mengambil patokan perbandingan benda-benda langit. Kalau kita tetap berada di bumi sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan gambaran tentang bumi itu. Seperti orang yang naik kereta api, ya, kemudian harus melihat keluar jendela. Kalau tidak melihat keluar jendela, dia berada di sini, dia mengira kereta apinya ini tidak bergerak. Tapi begitu dia melihat keluar jendela, maka dia akan melihat pohon-pohon bergerak berlawanan arah. Nah, ada 2 kemungkinan. Ada yang berpikir benda-benda di luar dirinya bergerak, atau ada yang berpikir itu cuma tanda-tanda, yang benar adalah kereta apinya yang bergerak. Oke ya. Jadi poin 1 dari ayat ini adalah untuk memahami bumi kita harus mengambil posisi sampai ke langit. Langit itu adalah ruangan yang di mana saja, pokoknya di luar bumi. Bisa berjarak 1 kilo, 2 kilo, 1000 kilo, miliaran kilometer, maka itu adalah di ruangan langit. Kita akan bisa melihat bumi itu, 1. Yang kedua adalah dengan mengkaitkan pada fenomena yang terjadi di permukaan bumi, yaitu yang disebut sebagai siang dan malam. Allah mengatakan di pergantian malam dan siang itulah terdapat tanda-tandanya. Bagi siapa? Tentu bagi orang yang berakal, yang menggunakan akalnya. Yang nggak menggunakan akal, yang nggak bisa nangkep itu ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang yang menggunakan akal. Tanda-tanda apa ini yang terkait dengan pergantian malam dan siang ini? Apa sih malam itu dan apa sih siang itu? Siang adalah suasana terang. Loh, dari mana terangnya? Dari sinar matahari, dari benda langit. Ya, jadi kita harus mengambil rujukan ke benda langit. Tidak cukup hanya permukaan bumi terus dilihat kanan kiri, oh mendatar, nggak cukup. Dikaitkan dengan benda langit yang namanya matahari. Siang adalah suatu keadaan yang terang benderang di mana sinar matahari itu menyinari kita semua. Sedangkan malam adalah tertutupnya cahaya matahari itu sehingga menjadi gelap semua. Oke. Sekarang kita lihat siang hari. Siang itu ternyata gradasi, ya, berangsur-angsur mulai dari fajar, kemudian terbit matahari, kemudian siang yang panas, dan kemudian tenggelam di barat. Nah, ini menarik untuk menggambarkan. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita melihat permukaan tanah kita, ya, kalau kita berada di dataran yang luas, maka kita akan melihat horizon.
Horizon itu adalah batas pandang ya, cakrawala kita. Kita akan melihat ke depan itu kaki langit ya, ada yang menyebut kaki langit yang kemudian dipersepsi oleh kalangan bumi datar sebagai kubah ya. Ada kaki langit di sana yang jarak pandang kita menjadi batasnya, katakanlah 10 km. Kemudian ke samping 10 km, ke belakang dan berkeliling 10 km, maka kita akan mendapati tanah kita, bumi, permukaan bumi ini seakan-akan hanya seluas jari-jari 10 km ya. Ada piringan horizontal yang kita tempati, kita pijak, satu. Tetapi yang kedua yang menarik adalah terkait dengan pergantian malam dan siang hari, kita melihat matahari itu bergerak terbit di timur dan tenggelam di barat. Ya, ini dengan gampang Anda bisa melihat sendiri, mengamati sendiri setiap hari. Pergerakan matahari itu ternyata bukan mendatar, tidak mengikuti horizon ya, piringan yang bulat ini tadi, yang melingkar ini. Tetapi yang kita lihat adalah dia mulai dari di bawahnya cakrawala, di bawah horizon, kemudian terbit. Terbitnya kelihatan sedikit dulu, ya, kemudian tambah lama, tambah besar, kemudian bulatan kelihatan. Kemudian kemana dia bergerak? Apakah menyamping? Oh tidak, dia bergeraknya ke atas, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Anda bisa mengukur derajatnya itu, mulai dari 0 derajat, ya 10 derajat, 15, 20, 30, ya sampai di atas kita 90 derajat, kemudian ke sana sampai 180 derajat. Ternyata lintasan matahari itu adalah vertikal, bukan horizontal. Ya, jadi kalau ada yang berpendapat kemudian bahwa matahari itu bergerak melingkar di atas kita, Anda tidak pernah melihat itu. Yang Anda lihat, kita lihat itu adalah dari horizon naik tinggi ke atas. Dan menariknya, ini kata Al-Quran, silih berganti dengan malam. Terbit di timur, naik ke puncak, ya titik kulminasi, kemudian turun ke barat, dan tenggelam. Tenggelamnya juga terlihat sebagian-sebagian dari buletan tambah hilang sebagian sampai hilang sepenuhnya. Kemudian kemana mataharinya? Apakah bergerak keliling horizon tadi? Enggak, ke bawah dia. Di balik permukaan bumi yang kita pijak ini, dia ke bawah. Terbit lagi di mana? Ya kembali lagi di timur. Tidak akan kemana-mana. Karena memang lintasan matahari itu berbentuk bulat, berbentuk melingkar. Ya. Berbentuk melingkar. Kalau di ekuator ini lebih sederhana. Ya, ini kita sederhanakan pemahamannya supaya tidak terlalu rumit. Karena sesungguhnya matahari itu bergerak ke timur agak ke utara, timur ke tengah, timur ke selatan. Ya, pada bulan-bulan September kayak begini, maka matahari itu akan terbit di ekuator, ya, di timur, tepat di tengah. Tapi nanti Desember itu akan lebih ke selatan, sejauh 23,5 derajat. Kembali lagi nanti bulan April, yaitu ada di tengah lagi di ekuator, kemudian Juni itu akan mentok lagi di 23,5 derajat lintang utara. Tapi ambillah semua itu berada di timur, ya. Timur naik tinggi sampai titik teratas dan kemudian turun ke barat dan tenggelam di sana. Kemudian 12 jam lagi dia terbit lagi, katakanlah jam 6 pagi. Terbit di timur, jam 12 siang ada di atas, jam 6 sore ada di barat tenggelam, jam 12 malam ada di paling bawah lagi dan seterusnya. Maka Allah mengatakan itulah tanda-tanda bahwa sebetulnya ya lingkaran atau lintasan matahari itu berbentuk bulat. Nah, ini satu ya. Kaitannya dengan bentuk bumi yang bulat juga. Kenapa? Karena ternyata siang dan malam atau katakanlah siang sebagai patokannya itu bergerak seiring urutan waktu. Maka ada yang disebut sebagai wilayah waktu yang berbeda. Oke, di Indonesia saja ya, itu ada 3 waktu. Ada Indonesia Timur, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Barat, WIT, WITA, dan WIB. Sekarang bayangkanlah matahari terbit jam 6 di Indonesia Timur. Di Indonesia Tengah jam berapa? Terpaut 1 jam, masih jam 5 pagi. Jadi jam 6 terbit kelihatan di Indonesia Timur, tapi di Indonesia Tengah itu belum kelihatan.
Baru kelihatan kalau mataharinya sudah naik 1 jam kemudian, ya, di sana sudah jam 7. Tetapi di Indonesia Tengah itu kemudian masuk jam 6. Bagi Indonesia Tengah, matahari baru terbit. Loh, kenapa tadi kok tidak kelihatan dari sini? Karena buminya tidak datar. Buminya itu melengkung. Ya, sehingga jam 6 di Indonesia Timur, bagi Indonesia Tengah yang masih jam 5 itu mataharinya masih di bawah horisonnya dia, tidak kelihatan. Ketutupan oleh lengkungan bumi. Ketika 1 jam kemudian, jam 7 Indonesia Timur, di Indonesia Tengah itu masuk jam 6. Nah, maka kelihatan terbit. Tapi di Indonesia Barat belum kelihatan. Kenapa? Karena di Indonesia Barat masih jam 5. Nah, kenapa tidak kelihatan? Karena ketutup oleh lengkungan bumi. Ya, jadi kalau ini melengkung, maka horisonnya itu begini, mataharinya masih di sini. Kelihatan oleh yang di Indonesia Tengah, jam 6 Indonesia Tengah, tapi di Indonesia Barat masih jam 5. 1 jam kemudian baru naik lagi. Jadi sama sekali tidak melingkar, mendatar, salah besar. Anda tidak pernah kok melihat matahari itu bergerak mendatar seperti di horizon. Kecuali Anda berada di kutub utara, kutub selatan. Ya, ini harus dijelaskan di sesi yang berbeda, karena bisa nggak nyambung nanti kalau langsung ke sana. Jadi intinya adalah matahari itu bergerak vertikal. Dan kemudian urutan waktunya itu terjadi dari timur ke barat, Indonesia Timur, Tengah, Barat. Kalau diteruskan lagi di baratnya Indonesia Barat. Ya, itu nanti kalau katakanlah langsung jauh ke Arab Saudi misalnya, itu terpaut waktunya 4 jam. Jadi kalau di sini kita melihat matahari jam 6 terbit, di Arab Saudi itu 4 jam sebelumnya atau 4 jam lebih malam ya di sana, karena mataharinya belum nongol di sana, masih di timur. Kita ini di timurnya Arab Saudi. Nah, kalau di sini jam 6, di sana masih jam 2 malam. Nanti 4 jam kemudian barulah itu terbit di Arab Saudi jam 6. Sehingga kalau Anda yang pernah umroh atau haji, silahkan telepon ke Indonesia. Kalau di sana jam 6 pagi, matahari katakanlah baru terbit, tolong silahkan telepon ke Indonesia. Di Indonesia jam berapa ini? Mataharinya sudah setinggi apa? Dia akan bilang kalau di sana jam 6, di sini jam 10. Mataharinya sudah tinggi, jam 10, sudah panas. Sama sekali tidak bergerak mendatar, tetapi melingkar ya, meninggi ke atas, kemudian nanti turun. Nah, ini kalau diteruskan lagi di Eropa itu terpaut 7 jam. Kemudian di Amerika itu 11-12 jam. Itu terjadi terus siangnya bergerak begini. Mengikuti pergerakan matahari terhadap lengkungan bumi itu. Bergerak terus siang. Nah, malamnya juga ada di batas yang sebaliknya, di mana matahari tidak tampak. Itulah yang disebut sebagai malam. Jadi terjadilah pergerakan siang dan malam ya secara beruntun. Sahabat sekalian, kalau matahari itu bergerak melingkar horizontal begini, ya, maka Anda tidak akan melihat matahari itu bergerak ke ketinggian, satu. Yang kedua, Anda akan melihat matahari itu bentuknya tidak selalu bulat. Kalau matahari itu berada di atas kita, maka bentuknya jadi bulat. Ini kalau bumi datar ya. Bumi datar itu membayangkan mataharinya melingkar mendatar di atas kita pada ketinggian sekitar 6.000-an kilometer katanya. Nah, kata dia itu bentuknya seperti senter, lampu senter ya, lampu spot, tidak bulat. Wah, ini celaka ini ya. Logika Anda saya kira bisa membayangkan ya, imajinasi Anda. Kalau sampai bentuknya matahari itu seperti lampu senter ya, yang menyorot gini, lampu sorot, maka matahari itu ketika berada di atas kita bentuknya bulat. Tapi ketika jauh di samping, maka Anda tidak akan melihat matahari itu bulat, melainkan elips. Bisa membayangkan ya? Jadi ketika matahari terbit, itu Anda tidak akan melihat matahari bulat, karena senternya menghadap ke bawah, terus dilihat dari samping, itu jadi elips. Tambah ke atas, elipsnya tambah besar, tambah ke atas, persis di atas kita, barulah itu berbentuk bulat. Kemudian turun jadi tambah elips, tambah elips, tambah elips, kemudian tenggelam. Anda kan tidak pernah melihat itu kan? Tidak. Kenapa? Karena memang matahari itu bentuknya bulat, bukan senter. Yang kedua, matahari itu tidak bergerak mendatar
melingkari horizon, melainkan pada lintasan menuju pada ketinggian dan kemudian tenggelam dan kemudian nanti muncul lagi di sana. Ya, sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa menangkap imajinasi ini bahwa ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya bumi kita tidak datar. Kalau datar, maka matahari itu tidak akan seperti itu kelihatannya. Dan yang kedua, pergantian siang dan malam hari dan urutan waktu terjadinya siang merambat terus di permukaan bumi sampai nanti balik lagi ke situ lagi. Karena ini periodik, setiap hari 12 jam untuk di ekuator di bulan-bulan tertentu. Ya, oke. Nah, di dalam surat Al-Lail ayat 1 dan 2 kemudian Allah menggambarkan bahwa terjadinya malam hari itu memang dikarenakan cahaya matahari itu tertutup oleh sesuatu. Ya. Bukan seperti digambarkan oleh bumi datar hanya karena menjauh. Kalau menjauh sejauh apapun, jangankan cuma ribuan kilometer, bintang saja jaraknya miliaran kilometer, triliunan kilometer itu masih terlihat. Nah, ini matahari kalau cuma bergerak mendatar gini ya tetap akan terlihat tapi tidak bulat, bentuknya menjadi elips. Nah, di ayat ini atau di surat Al-Lail ayat 1 dan 2 ini Allah menjelaskan bahwa memang malam hari itu adalah siang cahaya matahari yang tertutupi oleh sesuatu sehingga menjadi gelap. Karena kalau tidak tertutupi oleh sesuatu, maka permukaan bumi ini tidak pernah gelap. Anda bisa membayangkan ini, kalau matahari itu cuma bergerak melingkar di atas kita, itu tidak pernah terjadi malam, bahkan cuma sore saja. Ya, Anda bisa melihat itu sore hari gitu ya, mataharinya selama dia belum tenggelam, tertutupi oleh sesuatu, maka ya kita akan tetap melihat matahari itu. Dan kalau itu melingkar ke horizon ini ya sekali lagi tidak akan pernah terjadi malam. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 1 dan 2. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi malam apabila telah menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila telah terang benderang. Jadi malam hari itu sesungguhnya adalah cahaya matahari, cahaya siang ya, yang tertutupi oleh sesuatu sehingga bisa gelap betul. Makanya Allah menggunakan kata yaghsha, tertutup. Ya. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh badannya bumi itu sendiri. Kenapa? Karena mataharinya yang naik ke atas, maka di atas ini atau di permukaan yang di bawah posisi matahari itu siang, tapi di baliknya bumi itu ketutupan oleh badannya bumi itu sendiri, sehingga di bagian baliknya bumi itu menjadi malam. Nah, kemudian siangnya bergeser terus, malamnya ikut bergeser terus, ya, karena matahari bergerak melingkar, maka dia melingkar terus. Sehingga matahari itu bergerak melingkar dan siang malamnya juga bergerak melingkar di permukaan bumi. Karena itu di ayat berikut ini kemudian Allah mengatakan bahwa malam dan siang hari itu saling bergerak menutupi di permukaan yang bulat, di permukaan yang melingkar. Allah menceritakan tentang itu di dalam surat Az-Zumar ayat 5 dan ini sekaligus menutup kajian kita di episode kali ini. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dia melingkarkan malam kepada siang dan melingkarkan siang kepada malam. Allah menggunakan istilah yukawwir. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Menggulungkan, melingkarkan, melilitkan ya, malam kepada siang dan melingkarkan siang kepada malam. Kata yukawwir itu adalah bermakna menggulung. Artinya dilakukan pada permukaan yang bulat, bukan permukaan yang mendatar. Jadi ayat ini sangat tegas, sangat jelas karena mengatakan sebetulnya pergerakan pergantian malam dan siang hari itu terjadi pada permukaan yang bulat. Dan bulatnya itu periodik. Ya, Anda bisa membayangkan ini digulungkan pada permukaan yang bulat dan kemudian periodik. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Artinya sesungguhnya silih bergantinya siang dan malam hari terjadi di permukaan bumi yang berbentuk bulat. Inilah yang saya gambarkan tadi di
Pertama, yaitu di ayat surat Ali Imran ayat 190, bahwa Allah mengatakan ada tanda-tanda. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.